Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rambat Hindu Asi, mahasiswa PPG Darjah 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang, program studi Sosiologi, nomor daftar ujian 2021-2015-77. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran menggunakan platform Google Meet di kelas 12 semester 1 KD 3.2 pada materi konsep dan karakteristik globalisasi secara daring yang dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus 2021 di SMA Negeri 1 Kutasari, Purbalingga. Berikut adalah kartu pendaftaran UKM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat, tetap memotivasi kalian untuk terus belajar ya, meskipun kita pembelajarannya masih secara virtual ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini supaya dimudahkan, dilancarkan ya, dan ilmunya bermanfaat, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Terima kasih untuk Ika sebagai ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian menjadi generasi yang gemilang ya, membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sudah Ibu kirim di Google Classroom ya, silakan kalian mengisi absensinya karena itu wajib kalau absensi kehadiran pelajaran sosiologi. Alhamdulillah sudah ada beberapa peserta didik yang sudah absen, bagi yang belum untuk segera absen ya. Bangsa Indonesia ya di bulan ini berulang tahun. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus ya memiliki jiwa nasionalisme untuk kalian lebih semangat lagi. Sini lagu Indonesia. Agustus dapat lima bulan hari kita
Sudah Ibu share. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Kita membahas mengenai apa? Ya, silakan Amel. Dampak positif dari globalisasi. Betul. Dampak positifnya apa? Efisiensi dalam kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi. Teknologi. Bahwa yang namanya teknologi itu membawa kemudahan yang mendorong efisiensi waktu dalam segala hal. Bahwa teknologi itu bagian dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk kalian lebih paham lagi mengenai apa itu globalisasi, simak. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota? Ya, itu. Ya. Adakah kalian sudah pernah berbelanja online? Pernah. Ya, berbelanja online, kemudian berita online. Nah, ada yang tahu itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi, Bu. Ya, betul. Bagus sekali jawabannya Ika. Itu karena adanya teknologi. Teknologi itu mempersulit ruang dan mempersingkat waktu. Materi hari ini yaitu mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ya, bahwa kenapa sih materi ini sangat penting? Manfaatnya itu apa? Ya, manfaat mempelajari globalisasi bahwa yang pertama di masa pandemi COVID-19 ya semacam ini media komunikasi jarak jauh itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kemudian manfaat yang kedua yaitu jarak dan waktu bukan halangan bagi manusia untuk saling berinteraksi, berkarya, berinovasi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dalam satu layar kita dapat mengakses kebutuhan informasi dalam waktu yang singkat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menyimak tayangan video tentang globalisasi, peserta didik dapat menganalisis mengenai konsep dari globalisasi dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca dari buku, internet, dan tayangan video tentang globalisasi, peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari globalisasi. Minimal 3 yang disebutkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi secara virtual, peserta didik dapat mengkomunikasikan konsep serta karakteristik globalisasi di berbagai bidang kehidupan secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama yaitu konsep dari globalisasi itu. Materi pokok yang kedua yaitu karakteristik dari globalisasi. Nah, untuk kalian lebih memahami ya apa itu globalisasi, nah di sini Bu akan menayangkan. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota? Ya, ada yang pernah berbelanja secara online? Pernah, Bu. Ada yang pernah menyimak berita secara online juga? Pernah. Ya, berkomunikasi lintas ya daerah atau negara pernah juga? Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu ya
ya kaitannya dengan teknologi. Nah, untuk di sini Ibu bagi ya kalian menjadi 4 kelompok di sini ya. Dan link LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan ya di kalian di Google Classroom. Di sini sudah ada anggotanya. Bisa kalian lihat? Sudah dilihat di HP kalian ya di Google Classroom. Dan dibuat menjadi 4 kelompok. Di situ ada link video yang harus kalian lihat ya. LKPD-nya, Lembaga Kerja Peserta Didik, konsep globalisasi. Nah, ya, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok melihat tayangan video. Oke. Ini sudah ada linknya, kalian bisa lihat dan nama-namanya, ya. Nah, di sini. Ya, kalian perhatikan ini videonya. Merupakan ya video yang akan dibahas di kelompok 1 dan di kelompok 4. Ini videonya itu ya seperti yang tadi sudah Anda simak, kelompok 2 dan 3 menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemik. Lalu apa sebenarnya pandemik dan apa dampaknya ketika pandemik telah diumumkan? Berikut kami hadirkan ulasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber supaya kita juga tidak terlalu panik. Kita pahami dulu sebetulnya apa sih definisi dari pandemi? Karena pandemi ini kalau misalnya memang sudah ditetapkan sama WHO tidak ada hubungannya sama sekali dengan tingkat keseriusan penyakitnya. Karena menurut WHO pandemi akan dideklarasikan ketika penyakit baru telah menyebar ke seluruh dunia. Karena kan sekarang kita tahu ya bukan hanya dari Wuhan, Tiongkok saja, tapi juga beberapa negara sudah mulai terjangkit virus tersebut termasuk Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak. Dari KBBI kami kutip tersebar luasnya penyakit di suatu kawasan, benua atau di seluruh dunia. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara soal pandemi, sebelumnya ada yang namanya epidemi. Kenapa dikatakan epidemi? Kalau kita bicara soal penyakitnya, jadi semua akhirnya penyakitnya secara tiba-tiba di suatu wilayah. Tapi kalau kita bicara soal pandemi, itu artinya sudah menyebar secara tiba-tiba ke beberapa negara di dunia. Awalnya kan memang cuma ada di Wuhan, Tiongkok. Selanjutnya, apa sih atau bagaimana sih dan kapan penyebaran penyakit ini bisa disebut sebagai pandemik?
Ternyata ada indikator khususnya, tapi memang tidak ada patokan resmi kapan penyebaran penyakit menjadi pandemik, atau misalkan kalau tiba-tiba ada penyakit gitu, terus ada pihak yang kemudian bisa menginformasikan ataupun memperkirakan ini bisa jadi pandemik. Tidak seperti itu. Karena kalau misalnya kita bicara soal pandemik, itu artinya virusnya memang menyebar secara massal, secara tiba-tiba. Misalnya nih, ketika banyak kasus baru di banyak negara, namun ini yang akan dibahas di kelompok 2 dan 3 ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok melalui WhatsApp ya. Kemudian kalian bisa menjawabnya dengan ya bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, ataupun ya kalian bisa ya mencari di internet, ataupun buku ya paket sosiologi yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Silakan untuk berdiskusi ya. Nanti ya kurang lebihnya 10 menitan ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan. Sudah siap belum kelompok 1? Sudah Bu. Ya, udah selesai untuk diskusinya sama teman-teman? Sudah presentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Makfira Fitonvina. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang globalisasi. Langsung saja saya serahkan kepada Ika Lestari. Izin bagi layar Bu. Silakan Ika. Sudah kelihatan? Sudah. Langsung saja yang pertama. Dari video tadi kami memperoleh informasi tentang kemajuan teknologi. Adapun kelompok kami, anggotanya yang pertama adalah Amelia Manda, yang kedua Vivi Makfira, 3 saya, dan yang keempat saja Dwi Apriani. Dari video tadi kami memperoleh informasi bahwa kemajuan teknologi di berbagai bidang sekarang ini sudah sangat berkembang. Globalisasi memberikan kita kemudahan dalam kehidupan manusia. Misalnya dengan kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun dan kapanpun. Namun tidak semua perubahan itu membawa hal baik. Globalisasi akan berdampak negatif apabila tidak disikapi secara bijak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Hasna. Saya Hasna Karina dari kelompok 2 ingin bertanya, apa contoh globalisasi menurut Anthony Giddens? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia, yang kemudian terhubung satu sama lain, sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Nah, misalnya wabah penyakit COVID-19 saat ini yang sedang kita alami. Kita tahu bahwa COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China. Namun karena adanya interaksi antara masyarakat, hingga membuat COVID-19 sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dan COVID-19 ini juga sudah banyak sekali memakan korban. Demikian.
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Damiriansa. Yang kedua Dwi Nurhana. Yang ketiga Hasna. Yang keempat Tauhid. Dan yang terakhir kelima Nabi Bahyas. Untuk presentasi saya persilakan kepada Dwi Nurhana dan Hasna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Nurhana, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul Informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografis masing-masing berada di tempat-tempat yang saling berjauhan. Globalisasi yang artinya mendunia dapat dijabarkan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga sering diidentikan dengan global village, yaitu kondisi yang membuat batas antar negara menjadi pudar karena teknologi dan informasi. Globalisasi banyak membuat kemajuan yang dapat kita rasakan sehari-hari. Contohnya, 1. Berkembangnya pasar online sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar tradisional ataupun pasar modern. 2. Di wilayah Kutasari sendiri sudah mulai banyak minimarket yang menggantikan pasar tradisional. 3. Penerapan kemudahan transaksi menggunakan aplikasi yang sudah dapat diakses melalui smartphone. Dari kelompok 2, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, jelaskan dampak negatif bagi pasar tradisional akibat munculnya pasar modern. Izin menjawab. Silakan. Dampak negatif yang dapat dirasakan oleh para pedagang pasar tradisional karena kemunculan pasar modern antara lain: 1. Menurunnya pendapatan karena banyak kaum milenial yang lebih suka belanja di pasar-pasar modern. 2. Pertumbuhan ekonomi dalam pasar termasuk dalam kategori lambat. 3. Atau yang terakhir, pedagang tradisional tidak melakukan inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan mereka cenderung tidak berkembang. Silakan Leni. Pertanyaan saya adalah, seperti apa kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan bangsa? Ya, izin menjawab, Bu. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia, yaitu meningkatnya gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur. Ya, Bu. Ya, berbagai fitur yang bisa dilihat ya di gadget HP yang serba modern. Silakan Amel, monggo. Berikan contoh dari globalisasi pada meluasnya pengaruh kebudayaan. Silakan Tauhid. Izin menjawab mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Amelia Manda. Bagaimana contoh dari globalisasi pada meluasnya pengaruh kebudayaan?
sebagai berikut. Terjadinya pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat, sehingga budaya lokal sudah mulai tidak diminati oleh generasi muda. Sehingga budaya asli Indonesia terancam hilang yang berdampak pada serta cenderung meniru kebudayaan barat. Namun, dengan adanya kelompok-kelompok kesenian kuda lumping serta grup-grup angklung khususnya di Purbalingga, ini mengindikasikan bahwa di daerah ini kebudayaannya masih terjaga. Atas dasar itulah kita harus bisa menyaring setiap budaya yang masuk dengan sangat selektif sehingga kebudayaan di Indonesia bisa tetap terjaga sebagai salah satu kekayaan bangsa. Sekian. Apa ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat. Makasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu 1 Eka Kusumawati, 2 Leni, 3 Meli Amanda, 4 Tina Utari, 5 Ikhtiar Adi Laksono. Setelah melihat tayangan video tadi, kelompok kami berdiskusi dan diperoleh hasilnya adalah karakteristik dari globalisasi. Langsung saja untuk presentasi saya serahkan kepada Eka Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu secara digitalisasi. Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja. Yang kedua adalah adanya ketentuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya dari kelompok 4. Silakan. Apa saja masalah yang timbul di lingkungan masyarakat akibat globalisasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja masalah yang timbul di lingkungan masyarakat akibat globalisasi? Yang pertama adalah adanya budaya populer. Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas. Yang kedua, ada konsumerisme, yaitu suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Baik, sekian presentasi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 3. Nah, sekarang tinggal kelompok yang keempat. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trinisa Putri Maharani dari kelompok 4 dan rekan saya 1 Amelia Amanda Ardianti, 2 Saimin Syarifuddin, 3 Yoga Alim Prasetyo, 4 Presti Merliana, dan yang kelima Dwi Feli Aniati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang informasi yang kami dapatkan dari video tersebut. Langsung saya serahkan kepada rekan saya Amelia Amanda Ardianti untuk mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena globalisasi berwajah banyak.
Globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, westernisasi, dan deteritorialisasi. Internasionalisasi ialah hubungan antar negara dengan meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Contohnya di sini yaitu ada kesepakatan antara kedua individu, hubungan ekspor-impor, dan komunitas ekonomi ASEAN. Yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Hasna Korina dari kelompok 2 ingin bertanya contoh perubahan pembatasan tempat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seperti yang kita tahu, peperangan antara Israel dan Palestina, di mana Israel tidak mengindahkan adanya pembatasan negara. Maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Ya, terima kasih. Ya, kalian tadi sudah berdiskusi secara baik, sudah ada pembagian di situ. Ya, ada yang mempresentasikan, ada moderatornya, ada yang menjawab. Ya, itu namanya kerjasama yang baik. Untuk kalian biar lebih fresh, biar lebih semangat di dalam pembelajaran sosiologi hari ini, ya, ada ice breaking, ya, ada ice breaking, tebak gambar. Baca. Zebra, Bu. Terus Zebra, Bu, zebra. zebra. Kalian. Nah, ya. Gajah, ya. Gajah bersama anak, ya. Persilangan antara zebra dan gajah. Iya, ya. Maksudnya di sini dari gambar yang Ibu tampilkan itu ada sebuah ya pengetahuan bahwa di sini ya pemanfaatan teknologi yang kaitannya tadi kalian sudah belajar mengenai globalisasi, bahwa teknologi bisa sudah diakses dimanapun ya. Kalian kalau dalam permainan teknologi ya harus pintar ya, harus cermat, bisa membaca informasi, bahwa informasi itu ya betul atau tidak, ada manfaatnya atau tidak ya. Kalian harus bisa ya berpikir dulu sebelum ya share kalau ada sebuah informasi, bahwa sebagai generasi muda kalian harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya ya. Bu di sini hanya menambahkan ya sedikit penguatan materi meskipun kalian tadi sudah berdiskusi. Nah, di sini ya ada yang namanya lokalisasi. Apa yang namanya lokalisasi itu apa? Ya, berarti di situ sebuah peristiwa ketika sebuah produk ya global diubah ke dalam bentuk lain agar memenuhi kebutuhan konsumen. Kalian tahu bahwa yang namanya batik ya itu merupakan ciri khasnya orang Indonesia, supaya konsumen luar itu tertarik, maka batiknya itu motif ya dari logo-logo ya atau klub ya. Di sini ada Barcelona, Spanyol misalnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas untuk materi konsep globalisasi dan karakteristik globalisasi? Silakan untuk ditanyakan. Asna. Saya ingin bertanya bagaimana eksistensi budaya Indonesia seperti wayang, tarian tradisional bisa dibandingkan dengan maksudnya budaya asing seperti Korea dance, komunitas cosplay.
Ya, itu ya. Bahwa Hasna tadi bertanya pada tradisional itu sudah ya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna Korina. Eksistensi budaya lokal Indonesia dengan adanya budaya asing perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena dengan adanya kita tidak memfilter budaya tersebut, maka budaya lokal akan pudar. Apalagi kita sebagai generasi yang terus harus menjaga budaya sendiri dan supaya bisa terkenal di penjuru dunia. Sekian. Ada kemudian ya dari pembelajaran hari ini mengenai konsep dan karakteristik, adakah yang mau menyimpulkan? Silakan Tauhid. Dari pembelajaran hari ini saya akan mencoba menyimpulkan bahwa globalisasi menyebabkan hubungan antar warga negara meningkat. Masing-masing kelompok sosial dapat saling berinteraksi tanpa kendala ruang dan waktu, sebab teknologi digital mampu menghubungkan antar individu. Ya, ada yang mau merangkum kembali materi hari ini? Silakan Ika. Dari materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa globalisasi dapat menjadi tantangan dan kesempatan yang perlu disikapi secara bijak. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda senantiasa memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi sesuai tuntutan abad 21. Dengan demikian, kalian dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Demikian. Ya, untuk materi konsep dan karakteristik globalisasi ya sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya mengenai bentuk globalisasi. Silakan kalian ya untuk mempelajarinya. Terlebih dahulu seperti biasa kan Ibu kalau sebelum pembelajaran dimulai, biasanya 1 hari sebelumnya itu ya pasti Ibu sudah share materi yang akan dipelajari biar kalian itu ada gambaran. Karena kalian itu sudah kelas 12 ya, tetap semangat untuk belajar ya. Dari Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.